Baiklah, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Alfa Beriansyah, SIP MIP, selaku dosen pengampu mata kuliah Potensi Keuangan Daerah Berbasis Lingkungan, dan yang saya sayangi dan saya hormati teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang Grand Economy. Sebelum saya menjelaskan materi tentang Grand Economy, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cia Delia Simatupang dengan NIM B1B12220. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu mengenai latar belakang daripada Grand Economy. Latar belakang konsep Grand Economy terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ekonomi hijau adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Nah, yang kedua yaitu ekonomi hijau berarti perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbon dioksida dan polusi lingkungan, hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial. Yang ketiga, Grand Economy ini merupakan suatu model pendekatan pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan. Selanjutnya yaitu pengertian daripada Grand Economy. Grand Economy atau ekonomi hijau adalah sebuah konsep ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Ekonomi hijau juga dapat diartikan sebagai suatu sistem ekonomi yang berusaha mengurangi emisi karbon dan dampak negatif lainnya terhadap lingkungan. Di dalam konsep ekonomi hijau, penggunaan sumber daya alam harus dilakukan secara hemat, limbah dan polusi harus dikurangi, dan penggunaan energi terbarukan dan teknologi bersih harus dipromosikan. Pada dasarnya, ekonomi hijau adalah sebuah konsep ekonomi yang memperhatikan permasalahan lingkungan di sekitarnya dan bertujuan untuk mengurangi konflik antar ekonomi dan lingkungan dan menciptakan peluang peningkatan kesejahteraan sosial dengan membangun ekonomi hijau. Selanjutnya yaitu adalah sejarah daripada Grand Economy. Sejarah daripada Grand Economy, konsep ekonomi hijau muncul pertama kali dalam laporan Blue of a Grand Economy yang diterbitkan oleh sekelompok ekonom lingkungan berada di Inggris pada tahun 1989. Nah, ekonomi hijau ini diterapkan sebagai sistem perekonomian yang rendah karbon, efisien, dan penggunaan sumber daya dan inklusif secara sosial dalam perekonomian hijau. Pertumbuhan lapangan kerja dan pendapatan didorong oleh investasi pemerintah dan swasta pada kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan aset-aset yang memungkinkan pengurangan emisi karbon dan polusi. Peningkatan efisiensi energi dan sumber daya, serta pencegahan hilangnya keanekaragaman hayati dan jasa ekonomi. Selanjutnya yaitu ekonomi hijau merupakan konsep ekonomi yang mendukung pembangunan berkelanjutan pada tahun 2008 setelah ekonomi hijau kembali digaungkan dalam diskusi untuk merespons berbagai krisis global, dan UNEP memperjuangkan gagasan Grand Stimulus Package dan melakukan identifikasi bidang-bidang tertentu yang didapat melalui konsep ekonomi hijau pada Oktober 2008. UNEP meluncurkan Grand Economy Initiative atau Inisiatif Ekonomi Hijau untuk memberikan analisis dan dukungan kebijakan di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah bekerja secara progresif dalam perencanaan Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon atau PRK sejak inisiatif tersebut dicetuskan pada UNFCCC COP23. Inisiatif PRK bertujuan untuk secara eksklusif memasukkan pertimbangan lingkungan seperti target pengurangan gas rumah kaca dan daya dukung ke dalam kerangka perencanaan pembangunan saat ini. Inisiatif PRK di Indonesia telah memasuki fase 2, yaitu fase implementasi. Selanjutnya itu ekonomi hijau menjadi salah satu alat penting yang tersedia untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Konsep ekonomi hijau dapat memberikan pilihan untuk para pemangku kebijakan dan membuat peraturan yang berwawasan luas. Selanjutnya itu konsep dari Grand Economy. Ekonomi hijau ialah ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Ekonomi hijau ini menghilangkan dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Ekonomi hijau bertujuan untuk mengurangi polusi dan emisi karbon dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan konsumsi energi.
Ekonomi hijau juga dapat meningkatkan ketahanan pangan, menciptakan peluang untuk meningkatkan produksi domestik bruto atau PDB, dan membuka lapangan kerja baru. Pada dasarnya, konsep ekonomi hijau bertujuan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih dalam menggabungkan faktor sosial dan lingkungan dalam proses ekonomi, dengan tujuan mencapai pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya itu dari indikator daripada Grand Economy. Indikator dari ekonomi hijau di Indonesia diterbitkan dalam Indeks Ekonomi Hijau atau Grand Economy Index atau GEI yang terdiri dari 15 indikator yang mencakup 3 pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur efektivitas transformasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan dan rendah karbon. Selanjutnya, tujuan daripada Grand Economy yaitu memberikan peluang yang besar sebagai upaya pemanfaatan konsep Grand Economy dalam rangka menunjukkan pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada aspek lingkungan dan ekosistem, peningkatan investasi hijau, peningkatan kualitas dan kuantitas lapangan pekerjaan pada sektor hijau, peningkatan pangsa sektor hijau, penurunan energi atau sumber daya yang digunakan dalam setiap produk, penurunan CO2 dan tingkat polusi, penurunan konsumsi yang menghasilkan sampah. Selanjutnya itu tuntutan utama dari penerapan Grand Economy. Yang pertama itu sumber daya alam bersifat tidak terbatas. Nah, sumber daya alam bersifat tidak terbatas ini merupakan salah satu tuntutan utama dari penerapan, yaitu konsep dari Grand Economy tersebut. Yang kedua itu lingkungan sudah mengalami kerusakan, makanya dibuat yaitu konsep Grand Economy supaya memperbaiki lingkungan yang rusak di sekitar kita. Yang ketiga yaitu pembangunan di negara yang kaya sumber daya alam tapi lemah dalam sumber daya manusia. Contohnya itu seperti Indonesia, kaya sumber daya alam tapi rendah akan sumber daya manusia. Yang keempat yaitu investasi di sektor-sektor yang memproduksi produk dan jasa yang ramah lingkungan. Apa sih hubungan ekonomi hijau atau Grand Economy dengan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals? Konsep ekonomi hijau melengkapi konsep pembangunan berkelanjutan. Pada prinsip utama, pembangunan berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Sementara ekonomi hijau merupakan motor atau penggerak utama pembangunan yang berkelanjutan, yaitu Sustainable Development Goals tersebut. Ada 3 hal yang diperhatikan dalam Grand Economy. Yang pertama adalah low carbon. Ekonomi rendah karbon, karbon dioksida yang dihasilkan industri menyebabkan pemanasan global. Singkatnya, perekonomian yang rendah karbon adalah perekonomian yang tidak menghasilkan emisi dan pencemaran lingkungan. Yang kedua adalah resource efisien. Hemat sumber daya seperti air, hutan, angin, dan lain sebagainya. Maka ekonomi hijau adalah efisiensi penggunaan sumber daya alamnya. Hal ketiga yang diperhatikan dalam konsep Grand Economy tersebut adalah social inclusive. Berkeadilan sosial yaitu ekonomi yang berpihak pada kebanyakan. Berpihak pada orang kebanyakan. Hubungan antara ekonomi rendah karbon, ekonomi hijau, dan pembangunan berkelanjutan. Untuk melihat keterkaitan di antara 3 hal tersebut, maka digunakan kerangka pembangunan berkelanjutan yang berasal dari UNEP. Pembangunan berkelanjutan yang yaitu terbagi menjadi 3 aspek: sosial, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan. Aspek sosial di mana yaitu kesetaraan, kesehatan, pendidikan, perumahan, keamanan, kependudukan. Aspek ekonomi yaitu struktur ekonomi, pola konsumsi dan produksi. Aspek lingkungan, atmosfer, tanah, laut, dan pesisir, air bersih, keanekaragaman hayati. Ekonomi rendah karbon. Produksi limbah harus minimal, energi harus dihasilkan melalui sumber energi rendah karbon dan metode atau teknologi rendah karbon. Pemanfaatan energi harus efisien di segala bidang. Kebutuhan pangan, material, dan energi harus menggunakan sumber daya lokal. Adanya kesadaran dan ketaatan terhadap lingkungan dan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Manfaat dari Grand Economy yaitu menjaga alam ataupun lingkungan dan mencegah pertumbuhan polusi dari berbagai aspek, mengendalikan kesejahteraan, perencanaan pembangunan berkelanjutan, ekonomi hijau, dan memberantas kemiskinan, konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Kesimpulan daripada Grand Economy tersebut adalah konsep ekonomi hijau atau Grand Economy adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat sambil mengurangi risiko kerusakan lingkungan yang bersifat secara signifikan. Ekonomi hijau juga dapat diartikan sebagai perekonomian yang rendah sumber daya alam dan berkeadilan sosial. Rendah sumber daya alam dan berkeadilan sosial. Prinsip utama dari ekonomi hijau adalah penilaian langsung kepada modal alami dan jasa ekologis sebagai nilai ekonomi dan akuntansi biaya serta pembatasan
serta pembatasan sumber daya alam dan rendah karbon untuk menerapkan strategi ekonomi hijau, dukungan melalui investasi di tingkat pabrik dan swasta, reformasi politik, dan perubahan peraturan diperlukan. Nah, ekonomi hijau diharapkan menjadi jalan keluar dari masalah pembangunan yang eksploitatif terhadap sumber daya alam dan mengancam kehidupan serta menjadi jembatan antar pertumbuhan pembangunan, keadilan sosial, dan ramah lingkungan dan bersifat hemat. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.